Shalom, Shalom, Soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana ya, dalam acara Healing and Deliverance Ministry, HDM, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Salam Natal juga saudara. Bulan Desember sudah mulai ada yang merayakan Natal ya. Puji Tuhan saudara, masih diberi kesempatan untuk kita dalam hidup ini merayakan Natal. Sudah berapa kali saudara merayakan Natal? Itu berputar terus sekitar kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ya, sudah mulai banyak yang menyampaikan hal ini. Mengapa Allah menjadi manusia? Di dalam seorang manusia, Yesus Kristus. Dan dikatakan namanya dia, Yesus, Juru Selamat saudara-saudara. Puji Tuhan ya, kita akui, kita butuh itu saudara. Ya, siapa dalam dunia ini yang hidupnya benar? Tidak ada satu orang pun. Firman Tuhan mengatakan, tidak ada seorang pun yang benar saudara. Semua sudah masuk dalam dosa. Baik mulai dosa keturunan maupun dosa perbuatan, ya. Tapi puji Tuhan, Dia datang, yaitu Allah Elohim, datang sebagai seorang manusia dan dinamai Yesus, dikandung oleh Roh Kudus dalam rahim seorang perawan suci, ya, namanya Maria. Saudara-saudara, terpujilah saudara. Ya, bukan beberapa kali saja kita memperingati itu, bukan tujuan itu saudara. Ya, kita sudah terlalu dirayakan di seluruh dunia. Ada yang tapi ini saya mau menyampaikan kepada saudara-saudara, kita tidak terperangah ya mengenai sukacita memperingati hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Bukan itu saja saudara, tapi ada yang lebih jauh lagi saudara. Karena dia datang, yang pertama adalah datang untuk kita, ya, menebus dosa kita. Dia rela menggantikan kita yang sebetulnya kita harus binasa, yang harus mati, menderita dan lain sebagainya. Tapi Yesus sudah menanggung semua itu. Kalau sudah bercerita itu sampai kepada hari penderitaan Tuhan Yesus, penyaliban Tuhan Yesus, sampai kepada bangkitan, dan dia sudah mati di atas kayu salib. Tapi 3 hari kemudian, dia sampai mati, 3 hari kemudian dia bangkit. Saudara-saudara, mulai runtuhan perjalanan itu diceritakan terus, sudah berulang-ulang. Tapi di sana saudara menerima apa? Ya, kondisi-kondisi sekarang ini loh saudara ya. Mungkin tidak semua yang sering sampaikan ini, tapi mayoritas seluruh dunia ini menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Ya, penderitaan-penderitaan yang tidak mudah. Hidup dalam dunia ini penuh penderitaan saudara. Ayo saudara renungkan. Saudara mau punya apa sajalah, harta benda yang melimpah ruah sampai apa, begitu luar biasanya, ya, miliaran dolar dimiliki, rumah, gedung, mobil dan lain sebagainya. Tapi penderitaan itu tetap ada, ya, dan bahkan satu saat pasti semua akan ditinggalkan, karena semua itu sementara. Tapi ada kehidupan yang kedua saudara, ya. Saya sering juga katakan, kita mau mati sekali, hidupnya 2 kali, atau hidup sekali, mati 2 kali saudara. Pilihan hanya di dalam dunia ini kita dapat menemukan itu. Firman Allah mengajarkan kepada saudara dan saya, orang yang percaya, setia dan taat sampai mati, dia akan menerima hidup
Yang kedua, hidup kekal selama-lamanya bersama Bapa di surga. Di dalam namanya ada Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus lah, saudara. Saat kita dalam dunia ini, ya, yang mampu membawa saudara dan saya, membimbing, mengajarkan firman-Nya, mengajarkan segala sesuatu untuk saya dan saudara, untuk mencapai di dalam kerajaan yang kekal. Ini saudara yang harus saudara perhatikan. Roh Kudus sekarang ini saudara-saudara yang sudah datang, ya, dari Bapa sendiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia Roh Allah sendiri, Roh Bapa sendiri, ya. Dia itu roh pribadi, dikatakan seorang penolong yang lain setelah Tuhan Yesus naik ke surga, saudara, yaitu Roh Kudus. Dia itulah roh kebenaran itu sendiri, roh penghibur, roh penguat, Parakletos, penasehat, ya. Dan saya mau katakan, dia itu adalah sahabat sejati kita, roh Tuhan sendiri, saudara. Dan dia sudah hadir dalam dunia ini sejak Pentakosta, saudara-saudara. Itu dicurahkan secara besar-besaran untuk kita, saudara, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dia dikatakan berdiam di dalam kita. Berdiam di dalam loh ya, bukan di luar, di dalam. Di sana dikatakan roh itu ada di dalam hati kita, bersama roh manusia kita menjadi satu roh, satu kesatuan, ikatan batin yang tidak bisa terlepas. Ini ingat terus, saudara, kita dapat terus berkomunikasi dengan dia kapan saja, 24 jam, terus menerus, tidak pernah berhenti. Dan saudara saya dapat berkomunikasi dengan baik, dan dia dikatakan sahabat. Bahkan Abraham dikatakan sahabat Allah. Kita ingin jadi sahabat Allah, saudara. Ya, tidak hanya saudara saat ini menikmati kelahirannya, itu sudah berlalu. Dan itu bukan kalau kita abaikan, oh tidak. Tapi lebih daripada itu, saudara, kalau kita hanya begitu berputar-putar di sekitar itu, kita tidak dewasa, kita tidak mengetahui. Kita ingin menjadi benar-benar sahabatnya. Mari kita satu ayat, saudara. Di dalam kitab Mazmur pasal 25. Ayat 14 dikatakan begini, saudara. Tuhan, ya, bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Ini satu dulu. Tadi ini ada yang terusannya, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Ini firman Tuhan. Saya mau beri tema, ya, menjadi sahabat karib. Ya, ini tema saya, saudara-saudara. Kita tidak cukup hanya merayakan, ya, kita percaya sudah terjadi itu ribuan tahun yang lalu, 2000 tahun lebih yang lampau. Sang Mesias, Sang Juru Selamat sudah lahir, ya, itu sudah terjadi. Ini loh, saudara, sekarang dalam perjalanan waktu ini yang tidak, sekarang saat-saat ini, ya, diakui enggak? Seluruh dunia loh, saudara, sebagian besar. Ini zaman, ada yang mencatat ya resesi sunyi, saudara, sudah mulai berjalan. Tanpa hiruk pikuk, tanpa gemuruh, tapi mulai berjalan, tapi pasti. Sampai nanti tahun-tahun kemudian. Saudara, kalau tidak punya yang namanya sahabat karib, ini, saudara, yang mau sampaikan, Tuhan Allah kita, sekarang dia roh itu, saya sebut Roh Kudus, yang menjadi sahabat karib kita, saudara. Apa yang terjadi, saudara-saudara, kalau dia menjadi sahabat karib? Saya sudah dari kemarin-kemarin Tuhan sudah berbicara mengenai, ya, Roh Kudus mengajarkan mengenai iman yang mandiri, pelayanan mandiri, pengharapan mandiri, doa profetik.
Zaman seperti ini, saudara-saudara, zaman penuh dengan kesukaran. Bahkan dikatakan dalam firman Allah saat menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ya, kondisi tidak mungkin mudah. Naik turun tapi semakin sukar, semakin, bahkan dikatakan, saya sudah sering katakan ya, orang yang beriman pun tidak tahan menghadapi kesukaran, penderitaan yang terjadi. Maka itu Tuhan Yesus datang dipercepat. Karena itu saudara, untuk turun dan mengangkat orang-orang yang tetap tinggal di dalam hadiratnya, tetap taat, setia, percaya kepada Dia, diangkat bersama-sama. Oh, ada pengangkatan yang indah. Ada sampai kita bertemu, saudara. Oh, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Orang yang menjadi sahabat karib adalah orang yang dikatakan orang yang takut sama Tuhan. Takut ini dikatakan bukan melihat seperti melihat hantu, melihat seperti mau apa gitu. Takut dari takut itu yaitu menjauhi kejahatan, menjauhi dosa, menjauhi apa yang bukan difirmankannya, apa yang dikehendakinya. Itu takut. Ya, ini loh orang yang mau menjadi sahabat karib dengan Tuhan. Ya, menjabat sahabat, menjadi satu ini loh saudara. Dengar-dengaran. Kita itu bisa menjadi peka orang yang menjadi sahabat karib. Karena firman-Nya mengatakan begini, saudara. Perjanjiannya akan diberitahukannya kepada orang yang menjadi sahabat karib. Kita tidak berhura-hura senang-senang saudaranya, sekedar memperingati hari ini apa. Ya itu tidak apa-apa saudara, diperingati, diingatkan ya. Tapi kita tidak cukup seperti itu. Kita harus maju lebih, menjadi seorang sahabat. Ya, sahabat karib, bukan sekedar sahabat biasa, tapi karib, saudara. Kita bisa bercurhat dengan dia, menyampaikan segala sesuatunya kepada dia. Saudara boleh, di dalam dunia ini ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai ya untuk sebagai seorang konselor, konseling, ya. Omong-omong, didoakan, oh bisa saja. Tapi nomor satu utama ini, saya dan saudara harus benar-benar bisa menjadi sahabat karib. Tidak hanya sekedar tahu memperingati hari ini, hari itu, ada apa, bagus, tidak, semua tidak salah. Tapi kita harus masuk lebih dalam lagi, menjadi seorang yang dikatakan sebagai sahabat karib. Menjadi sahabat karib dengan Tuhan itu menjauhi kejahatan. Tidak pernah ada pikiran-pikiran yang jahat, mencelakakan orang lain, ya, melakukan ini itu yang tidak baik kepada orang lain. Tapi mari kita ada Roh Kudus, Roh Tuhan yang mendiami diri kita. Itu membuat kita menjadi sahabat karib, karena Roh Kudus itu lembut, manis, sikapnya sopan, tidak ada pikiran-pikiran, perasaan, kehendak-kehendak jahat, tidak ada yang namanya kesombongan, iri hati, dengki, ya, tidak ada. Sehingga di dalam kita tidak ada rasa kebencian. Di dalam kita hanya ada damai sejahtera. Damai sejahtera datang yang dari Allah, sahabat karib kita, saudara. Ya, mari kita belajar untuk menjadi sahabat orang yang mau dengar-dengaran, menjauhi kejahatan. Dikatakan perjanjiannya, yaitu firman-Nya, perkataannya, kehendaknya disampaikan. Kalau sudah sampai ke arah sana, saudara, saudara memiliki tingkatan-tingkatan tertentu di dalam saudara. Orang katakan itu beragama, agama Kristen atau agama apapun, memiliki tingkatan-tingkatan tertentu sampai kepada level-level tertentu. Kita dapat menjadi sahabat karib. Ada ikatan batin,
Ada ikatan roh yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Roh kita manusia dengan roh Allah sendiri, yaitu Roh Kudus. Di dalam hati, firman Allah mengatakan selama-lamanya. Kita belajar, saya belajar untuk takut kepada Tuhan. Mungkin kemarin-kemarin, dahulu-dahulu bisa, tapi ke depan kita belajar ya. Karena penentuan titik akhir kita bisa sampai hidup yang 2 kali di dalam kerajaannya. Itu ada di dalam dunia ini yang menentukan saudara dan saya. Bagaimana saudara bergaul karib dengan Tuhan benar-benar. Mengikuti arahannya. Melakukan kehendaknya. Bukan kehendak kita sendiri yang kali terbuai oleh daging ini. Oleh dunia ini. Ya, dunia ini penuh. Firman Allah juga mencatat dunia ini sudah di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia. Hati-hati, pengaruhnya begitu besar. Tapi kalau saudara sudah menjadi sahabat karib dia itu dapat menyampaikan perjanjian firman-Nya, kehendaknya. Jangan dilakukan. Jangan kau pikirkan itu. Itu hakku. Begitu kira-kira saudara ya. Belajar, kita belajar apa yang disampaikan. Supaya apa? Saudara dapat dengar-dengaran. Inilah saudara. Rahasianya dengar-dengaran adalah takut kepada Tuhan. Menjadi sahabat karibnya. Seperti Abraham. Dia bisa ya berdiskusi, tanya jawab. Ya, kalau saudara menjadi firman Allah ya di dalam kitab Kejadian, bagaimana Abraham dengar-dengaran dan dia berani menanggung resiko, ya, dia taat betul-betul sampai dia diperintahkan mengorbankan anaknya satu-satunya, semata wayang itu. Tanah perjanjian dari Allah Bapa. Ya, pada Abraham sampaikan. Ishak dikorbankan. Tapi puji Tuhan, Abraham begitu taat. Selamat semua. Semua endingnya happy, saudara. Haleluya. Ini saudara tidak mudah. Tapi kalau saudara bersama dengan Roh Kudus, saudara dapat menjadi sahabat karib dengan Dia. Menyatu dalam roh kita, menjadi satu roh, menjadi dapat ikatan batin yang tidak terlepaskan, saudara-saudara. Ya, mari saudara-saudara, kita belajar terus mengenai ini, sehingga kalau kita sudah menjadi sahabat karib, dikatakan firman-Nya akan disampaikan. Ya, lewat macam-macam, saudara, lewat nubuatan, ada mimpi, ada penglihatan, ya. Puji Tuhan, saya menikmati itu semua karena kemurahannya. Saya belajar terus. Aku patahkan segala tabiat daging ini setiap saat, saudara. Ya, Roh Kudus yang memimpin kita ini, memimpin saya dan saudara terus. Sungguh-sungguh, jangan salah. Dunia ini sekarang banyak begitu pengajaran baik, tapi firman Allah mengatakan ujungnya maut. Baik, ujungnya maut. Kenapa bisa begitu, saudara? Itu rahasia besar, saudara, dalam diri kita masing-masing. Jangan melihat baiknya saja, tapi kebenarannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman-Nya adalah kebenaran itu sendiri. Saudara-saudara, saudara sudah berkali-kali merayakan Natal, merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias. Yesus namanya. Ya, juru selamat. Tapi saudara perlu mendalami ini, menjadi sahabat karibnya. Dalam perjalanan hidup kita, kita sewaktunya semakin singkat saja.
Hidup dalam dunia ini penuh dengan penderitaan, saudara. Siapa yang tahu? Banyak masalah di sana. Masalah-masalah yang terjadi, ya terus terang aja di dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, di dalam kesehatan, soal sakit penyakit, soal ekonomi, pekerjaan keuangan, dan tentu masih banyak lagi, saudara, yang masalah yang mengiringinya. Mari kita mau menjadi sahabat Kaleb dengan cara taat kepada Dia, takut kepada Dia, dengar-dengaran kepada Dia, hingga sampai firman-Nya, kehendaknya, perkataannya, pesan-pesannya, warning-warningnya disampaikan kepada kita. Bisa, saudara-saudara, itu hanya seorang yang mau menjadi sahabat Kaleb. Puji Tuhan, saudara-saudara. Mari, ya, saudara-saudara, kita benar-benar melakukan itu. Maka itu, saya mau berikan pengurapan, saudara. Pengurapan adalah bukan kehendak saya, saudara. Saya mau dengar-dengaran. Ini salah satunya, saudara-saudara. Dia memberikan perintah kepada saya. Sudah lama kan, 14 tahun yang lalu. Ya, ini saya jalankan terus. Pengurapan sesuai, tidak saya tambahi, tidak saya kurangi. Sesuai apa yang disampaikan dengan minyak, semua minyak yang tidak ada alkoholnya. Yang kedua yang terpenting, itu harus kamu kuduskan di dalam namaku, nama Tuhan Yesus. Kenapa? Supaya minyak itu menjadi kudus. Kalau minyak itu menjadi kudus, Roh Kudus yang bekerja, bukan karena minyaknya, saudara. Minyak itu tinggal minyak buatan manusia, ya, benda mati. Tapi Roh Kudus itu hidup, pribadi, kan dia dikatakan sebagai seorang penolong lain. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ini, saudara, dia adalah Roh Allah sendiri. Mari, saudara-saudara, yang mau saja, ya, saya tidak memaksa, nanti dikira, wah, masih dipaksa. Oh, tidak ada. Yang mau, dan itu sudah terjadi begitu banyak bukti, ya, selama 14 tahun ini, saudara, luar biasa. Bahkan sudah dibukukan juga, tapi kan terus berjalan terus, saudara, ya, kita sampai Tuhan panggil, kita tetap kuat, tetap taat, tetap percaya, tetap setia kepada Sang Mesias, Sang Natal, yang saudara dan saya peringati hari-hari ini, bulan ini. Tak cukup, tapi itu sampai kepada menjadi sahabat Kaleb. Kaleb itu ya erat ikatan batin, saudara. Bisa bercurhat dengan dia, dia berikan yang terbaik solusinya. Tidak seperti manusia, saudara. Manusia ini sama dengan saya, kan manusia, ya, rapuh, darah tanah liat belaka. Tapi ini Allah sendiri yang menyampaikan ini, menjadi sahabat Kaleb denganku. Itu, saudara, dengan Allah sendiri. Rohnya sudah berdiam dalam diri kita, menjadi satu roh bersama roh manusia kita, untuk dibimbing kita. Jangan sampai salah sasaran, jangan sampai salah jalan, jangan salah pengajaran, tapi tetap berjalan di dalam kebenarannya, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari, saudara, yang punya minyak tanpa alkohol, saudara, ya, yang belum dikuduskan, saya mau kuduskan, ya. Mari, Bapak. Kalau ini ada minyak-minyak yang belum dikuduskan, Tuhan, sekarang ini mereka mengikuti pelayanan ini, Tuhan. Lewat pelayanan ini, aku hembuskan kuasa Roh-Mu di dalam nama Tuhan Yesus itu. Supaya minyak-minyak yang belum dikuduskan itu menjadi kudus. Berhembuslah Roh Kudus. Kuduskan minyak itu menjadi kudus, dan Roh-Mu yang bekerja, Roh Kudus sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekarang, saudara, mulai urapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai tidak, ya. Urapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang, saudara, mohonlah dan maulah, berjuanglah untuk menjadi sahabatnya Dia. Karib, bukan sahabat biasa seperti dalam dunia ini. Karib, bisa bercurhat, bisa berkomunikasi dengan Dia.
seperti Abraham dikatakan sebagai sahabat Allah. Ini lebih karib, saudara-saudara, menyatu tuh. Apa keinginanmu, apa curhatanmu kepada dia? Sekarang saudara, saya akan dukung dalam doa, entah dalam keluarga, rumah tanggamu, entah itu di dalam masalah kesehatanmu, entah itu masalah pekerjaanmu, keuanganmu. Ya, ada aset-aset sana yang dijual, apa saja, ya, ada properti itu, ada saham-saham apa ya, saya tidak ngerti lah itu ya. Ya, orang mau jual. Sekarang ini baginya tidak ada yang sulit, karena dia itu Allah, Sang Pencipta. Dia itu yang memberi berkat apapun yang terbaik kepada kita. Sekarang saudara-saudara datang kepada dia, ya, sudah diurapi, ada rohnya yang turun membantu saudara. Kita semua, saya juga rabi, saya sudah mengurapi saudara-saudara. Apa kebutuhan mereka, apa hamba tidak tahu, tapi engkau tahu persis. Apa dalam keadaan di dalam rumah tangga keluarganya sekarang terjadi apa? Ada keretakan-keretakan Tuhan, ada persoalan-persoalan di sana, masalah apa? Tapi biarlah Tuhan, pada saat ini mereka datang kepadamu, memohon Tuhan, supaya mereka dapat menjadi sahabat karibmu, sahabat karib Allah, Pencipta langit dan bumi. Dan sudah Tuhan, engkau beritahukan apa yang menjadi masalah itu, buat jadikan mereka itu menjadi rukun kembali dengan cara yang ajaib Tuhan. Dan mereka mau Tuhan, engkau mau Tuhan, mau dan engkau mau melakukan itu bagi mereka. Dan engkau menyatukan kembali dan membebaskan, melepaskan segala roh-roh pemecah belah dari hidup rumah tangga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hembusi Roh Kudus, rohmu yang rukun itu, roh kerukunan itu memenuhi mereka dan melepaskan segala kuasa-kuasa jahat pemecah belah, dividen dalam kehidupan rumah tangga keluarga mereka. Dan mereka menjadi satu kembali. Dan mereka hidup harmoni kembali. Haleluya, puji Tuhan. Ada masalah Tuhan, sakit penyakit, Engkau tahu Tuhan kondisi mereka saat ini. Apa saja itu penyakitnya, macam-macam sudah Tuhan. Ada di rumah sendiri, ada yang sedang di rumah sakit dirawat, bahkan sampai di ICU Tuhan. Penderitaan yang luar biasa itu Tuhan. Ada di dalam kota Semarang, di luar kota Semarang, ada di luar pulau, di luar negeri, di dalam rumah sakit. Tuhan, engkau hembuskan kuasa-Mu ini. Roh Kudus bekerja atas mereka, melawan menjamah mereka. Mereka diurapi juga Tuhan yang bekerja mereka. Berikan mereka Tuhan pemulihan, kekuatan, kesehatan, kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh-Mu bekerja atas mereka dan mereka boleh dilegakan Tuhan. Di dalam sakit penyakit mereka dilepaskan dari segala kuasa-kuasa penyakit yang mengikat mereka. Roh-roh penyakit mereka, apapun yang mereka derita, dilawan di jamah-Mu Tuhan, karena Engkau-lah penciptanya. Dan mereka boleh mengalami pemulihan, kesembuhan ilahi. Terima kasih Bapak. Hormat kemuliaan bagi nama-Mu, nama di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh-Mu bekerja. Mereka yang mengalami sekarang Tuhan, atas pekerjaan keuangan mereka, sekarang mengalami jalan buntu, macet, sepi, dan lain sebagainya. Tapi tidak ada yang sepi bagi-Mu Tuhan. Engkau dapat melakukan segala sesuatu, melampaui akal budi mereka, melampaui dunia ini. Tuhan, Engkau melakukan yang terbaik untuk mereka, memberkati mereka. Yang Tuhan Engkau lihat mereka itu taat, takut kepadamu, bahkan sekarang menjadi sahabat-Mu Tuhan. Dan Engkau akan memberikan firman-Mu, sabaslah, diberkati pekerjaan-Mu, pekerjaan yang ada di dalam negeri sendiri secara onset
maupun online, atau mereka yang kirim barang sampai ekspor, import segala macam, Tuhan memberkati mereka dan secara limpah, cukup daripadamu, limpah bagi kami Tuhan. Itu akan terjadi. Tuhan yang memberkati. Aset-aset mereka terjual, tidak ada yang sulit bagimu Tuhan. Hembusi Roh Kudus supaya aset-aset mereka terjual dengan baik. Roh-Mu yang bekerja Tuhan dan mendatangkan kebaikan. Solusi-solusi untuk hutang piutang, Tuhan yang menopang menolong mereka. Jadikan mereka Tuhan, jadikan mereka punya sukacita roh di dalam hidup mereka. Banyak hal yang terjadi, macam-macam Tuhan. Ada yang saham, ada yang apa ya, hamba tidak tahu, tapi Engkau yang paling tahu. Yang terbaik Tuhan datang daripadamu. Terima kasih Bapak. Oh terima kasih, Engkau menjamah mereka yang berbeban berat apapun, dan Engkau akan beri kelegaan apapun yang mereka sekarang sedang pergumulkan Tuhan. Hamba tidak tahu, Engkau tahu persis apa yang mereka sekarang rindukan. Roh Kudus yang melawan penjamahnya, dan Tuhan yang memberikan mereka kebahagiaan. Sabas Tuhan. Jadikan kami-kami ini sahabat karib-Mu Tuhan. Oh haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Tuntunlah kami ya Tuhan. Oh Roh Kudus, supaya kami berjalan di dalam firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, menjauhkan dari yang jahat. Kami taat, kami takut kepada Tuhan. Kami mau dengar-dengaran akan apa yang disampaikan, apa yang diperintahkannya. Terima kasih Bapa. Kemuliaan hormat bagi nama-Mu, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Hembusi Roh Kudus, berhembuslah Roh Kudus melawat kami dalam bulan-bulan Desember ini. Berikanlah Tuhan semua anak-anak-Mu kelegaan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Shalom, soteria. Sampai berjumpa ya saudara, Rabu yang akan datang. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Puji Tuhan. Amin.